Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Binta Dewinta Tagalung dari kelas MJ 219 Program Studi PJJ Manajemen Universitas Siberasia. Saya akan mempresentasikan dan menjelaskan penginputan data menggunakan aplikasi SPSS sebagai kebutuhan ujian akhir semester mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis 1 yang diampu oleh Ibu Dr. Sylvanasya, SSI, MSI. Langsung saja ke penjelasannya. Jadi di sini ada soal, ada data, dan beberapa pertanyaan, yaitu apakah pengeluaran iklan berpengaruh signifikan dengan penjualan produk? 2. Gunakan analisis regresi linier sederhana untuk memodelkan hubungan pengeluaran iklan dan penjualan produk. 3. Berapakah penjualan yang diprediksi jika perusahaan mengeluarkan $140.000 untuk iklan? 4. Interpretasikan koefisien regresi dalam konteks ini. 5. Lakukan diagnostik pengujian asumsi klasiknya meliputi uji normalitas dan uji homokedasitas. Di sini kita akan menganalisis menggunakan aplikasi SPSS. Untuk pertama-tama kita copy untuk semua datanya. Kita masukkan ke aplikasi SPSS. Klik kanan, paste with variable names. Untuk merapikan datanya, kita pergi ke variable view. Lalu untuk pengeluarannya, saya ubah desimalnya menjadi 0. Dan untuk penjualannya menjadi 6 agar sesuai dengan soal. Sudah seperti ini, kita akan melakukan regresi yaitu dengan klik analyze, regression, linear. Di sini saya akan memasukkan penjualan produk ke kolom dependen dan pengeluaran iklan ke kolom independen. Kita klik save. Kita centang di bagian residual. Continue. Kita cek statistiknya apakah sudah benar. Lalu kita continue. Klik OK. Ini akan muncul hasil-hasil dari penginputan data tadi. Yang pertama yaitu ada model summary. Berdasarkan tabel model summary diperoleh R sama dengan 0,941, R square sama dengan 0,885, adjusted R square sama dengan 0,881. Nilai korelasi R sama dengan 0,941 menunjukkan bahwa pengeluaran iklan dan penjualan produk memiliki hubungan positif yang sangat kuat. Nilai R square sebesar 0,885 menunjukkan bahwa 88,5% variasi penjualan produk dapat dijelaskan oleh pengeluaran iklan. Sedangkan 11,5% sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model seperti harga produk, promosi lainnya, kualitas produk, kondisi pasar, dan faktor lainnya. Simpelnya, perusahaan yang mengeluarkan anggaran iklan lebih besar cenderung mempunyai penjualan yang lebih tinggi. Lalu ada ANOVA. Berdasarkan tabel ANOVA, diperoleh nilai F sebesar 216,443 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H alternatif diterima. Dengan demikian, pengeluaran iklan berpengaruh signifikan terhadap penjualan produk. Kemudian ada persamaan regresi. Dari hasil regresi, hubungan antara pengeluaran iklan dan penjualan bersifat positif. Koefisiennya sebesar 4,49, artinya setiap kenaikan anggaran iklan sebesar $1.000 diperkirakan akan meningkatkan penjualan sebesar 4,49 ribu unit. Nilai signifikansinya kurang dari 0,001 sehingga pengaruhnya signifikan. Kemudian jika perusahaan mengeluarkan $140.000 untuk iklan, penjualan diprediksi sekitar 557.000 unit. Lalu setelah itu sudah muncul RE1. RE1 ini untuk pengujian normalitas. Caranya yaitu klik analyze, klik descriptive statistik, lalu klik explore. Di sini kita akan memasukkan
unstand ke kolom dependent list. Lalu klik statistik. Maaf, salah. Lalu klik plots. Di sini kita centang normality plots with test dan kita di sini klik none. Klik continue. Lalu kita klik OK. Di sini sudah muncul tes normality-nya. Seperti ini. Untuk penjelasannya yaitu berdasarkan uji Shapiro-Wilk diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,371. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka H0 tidak ditolak. Artinya residual berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi. Ya, selanjutnya di sini kita akan mencari hasil untuk uji homokedasitas. Itu pertama-tama kita klik transform, klik compute variable. Di sini kita tulis absres. Kenapa absres? Karena absolute residual. Di sini kita tulis abs dan kita masukkan unstand. Kita klik OK. Kita balik ke sini, sudah muncul ada absres, yaitu kita analyze, regression, linear. Sini kita absres kita masukkan. Sini sudah benar. Kita klik save. Nah, di sini kita centang tadi, kita continue. Ini jangan dicentang ya guys. Ini kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk hasil uji homokedasitas. Uji homoskedastisitas ini sebenarnya digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan uji Gretzer dengan melihat nilai signifikansi. Berdasarkan hasil SPSS, nilai signifikansi pengeluaran iklan sebesar 0,862, karena 0,862 lebih besar dari 0,05. Maka H0 tidak ditolak. Dengan demikian, tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, sehingga asumsi homoskedastisitas pada model regresi terpenuhi. Di sini juga, bisa juga menggunakan dengan scatter plot, yaitu klik analyze, lalu klik regression, linear. Masukkan di sini absres kita keluarkan, masukkan penjualan ke dependen, lalu klik plot. Sini plot kita masukkan as receipt ke kolom Y. Lalu kita masukkan Z-Fred ke kolom X. Klik continue, lalu klik OK. Nah, ini untuk hasil scatter plotnya ya teman-teman. Pada grafik scatter plot ini, kita melihat penyebaran residual terhadap nilai prediksi. Titik-titik residual terlihat menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0, serta tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heterokedastisitas sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Hasil ini juga sesuai dengan uji Gretzer sebelumnya, yang menunjukkan nilai signifikansi 0,862 lebih besar dari 0,05. Baik, sekian presentasi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.